Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 179 Amplop. Mas, Emilia berkata dengan sangat ragu. Jujur saja, ia begitu sangat malu ketika harus mendesak uang pernikahan seperti ini. Yang lebih ironisnya, uang itu tidak akan dipakai untuk acara pernikahannya, namun dipakai untuk membayar hutang kedua orang tuanya kepada nasabah. Masalah uang, tanya Fatan tanpa basa-basi. Emilia menganggukkan kepalanya. Fatan memberikan amplop berwarna coklat di depan Emilia. Senyum mengembang bibirnya ketika melihat amplop tersebut. Ia yakin bahwa isi dalam amplop itu adalah uang. Sungguh tidak diduganya bahwa Fatan akan memberikan uang secara cash seperti ini. Kenapa tidak ditransfer? Tanya Emilia yang mengambil amplop di depannya. Fatan hanya diam. Emilia membuka amplop tersebut dan mengintip ke dalam. Keningnya berkerut ketika melihat isi dari amplop itu yang ternyata bukan uang. Ini maksudnya apa, Mas? Tanya Emilia yang menutup amplop di tangannya. Bukankah sudah ada di tanganmu? Jadi lihat saja, jawab Fatan. Emilia mengeluarkan isi dalam amplop tersebut. Jatuh seakan mau lepas dari tempatnya ketika mengetahui apa isi dari amplop yang diberikan oleh Fatan. Aku akan batalkan pernikahan denganmu, Fatan berkata langsung pada inti utama dari tujuannya. Tangan Emilia gemetar ketika melihat semua bukti dari pekerjaan gelap yang dilakukannya. Pandangannya mulai kabur ketika cairan bening itu akan melimpah dari pelupuk matanya. Setelah melihat ini semua, aku yakin Mama, Papa, serta seluruh keluargaku tidak akan melarang aku untuk membatalkan pernikahan denganmu. Tidak ada satu kalimat pun yang lolos dari bibirnya. Kaki dan tangannya gemetar melihat apa yang diberikan oleh Fatan. Emilia tidak tahu bagaimana Fatan bisa mengetahui tentang pekerjaan gelap yang dilakukannya. Keluargaku cukup terpandang dan keluarga kami sangat mengetahui tentang agama. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Mama bila mengetahui calon menantu dipilihnya adalah seorang wanita. Fatan menghentikan ucapannya. Meskipun sudah tahu tentang pekerjaan sampingan Emilia, namun tetap saja mulutnya tidak bisa mengatakan wanita PSK. Apa Tante Lara sudah tahu tentang ini? Tanya Emilia setelah cukup lama terdiam. Aku baru berencana untuk beritahu. Emilia melepaskan cincin yang ada di jari manisnya dan berikannya kepada Fatan. Aku akan mengatakan kepada Tante Laras, kalau aku membatalkan pernikahan, ini cincin yang Mas berikan, aku kembalikan. Namun aku mohon, tolong jangan sampaikan tentang apa yang telah aku lakukan. Air matanya menetes. Fatan diam menang Emilia. Ada rasa kasihan ketika melihat gadis itu menangis dengan wajah yang pucat. Aku mohon Mas, tolong jangan katakan kepada Tante tentang pekerjaanku yang seperti ini. Aku tahu aku memang tidak layak untuk kamu. Karena itu aku berharap kamu tidak pernah menyukaiku dan batalkan pernikahan. Karena itu aku selalu bersikap tidak baik kepadamu. Emilia menangis terisak. Apa yang dilakukannya murni perintah dari kedua orang tuanya. Fatan diam menang Emilia. Aku tidak punya pilihan lain, Mas. Aku ingin menyelamatkan kedua orang tuaku agar mereka tidak dipenjara. Karena itu, aku melakukan semuanya. Jadi, tanpa sadar ia mengeluarkan semua beban yang ada di hatinya. Berhentilah dari apa yang telah kamu lakukan. Mereka tidak seharusnya membebani semua perbuatannya kepada anaknya. Sebagai orang tua, seharusnya mereka melindungi kamu, bukan kamu yang berusaha untuk melindungi mereka. Fatan beri nasihat. Sungguh tidak duganya bahwa orang tua Emilia dengan tega menghancurkan masa depan anaknya demi menyelamatkan diri sendiri. Emilia hanya menangis ketika mendengar apa yang dikatakan pria tersebut. Setelah ini bisa dipastikannya bahwa kedua orang tuanya akan masuk ke dalam tahanan, mengingat begitu banyak korban yang sudah menuntut. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Jangan pernah mengakui kalau kamu pernah bertunangan denganku. Bila nanti kita bertemu di lain waktu, jangan pernah menegurku. Anggap kamu tidak pernah kenal dengan aku. Emilia mengusap air matanya.
Ia baru menyadari mengapa Fatan meminta untuk bertemu di sini. Perut pasti sangat malu bila ada yang melihatnya. Selama bertunangan dengan Fatan, Emilia tidak pernah mau berjalan berdua dengan tunangannya. Ia tidak ingin nama Fatan rusak karena berjalan dengan wanita yang jadi PSK seperti dirinya. Fatan hanya diam. Emilia beranjak dari duduknya. Aku sungguh minta maaf. Aku yakin Mas pasti akan mendapatkan jodoh yang baik. Karena Mas adalah orang yang baik. Aku pamit. Ia pergi dengan membawa amplop warna coklat tersebut. Emilia, Fatan memanggil. Emilia menghentikan langkah kakinya yang melihat Fatan berdiri di belakangnya. Aku yakin kamu wanita yang baik. Hanya nasib kamu yang tidak beruntung. Setelah ini, tinggalkanlah pekerjaan itu. Ini cincin, kamu ambil saja. Fatan berikan cincin tadi diberikan Emilia. Emilia menggelengkan kepalanya. Harga cincin itu sangat mahal. Tidak apa, ambil saja. Emilia menganggukkan kepalanya dengan cincin diberikan oleh Fatan. Ia kemudian pergi meninggalkan coffee shop tersebut. Jika aku wanita yang baik, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan sangat bangga berada di sisimu. Namun aku tidak seberuntung itu. Hidup dan masa depanku sudah hancur. Emilia berkata dalam hati ketika mengangkat kakinya semakin menjauh dari Fatan. Hana duduk di atas karpet berbulu yang ada di dalam kamarnya. Ia tersenyum ketika melihat pelakuan bayi yang sudah disusunya berjajar. Davin mengusap perut istrinya dan kemudian mencium kiri dan kanan. Abang sudah tidak sabar ingin lihat mereka. Lebih-lebih Hana, bang. Rasanya sudah tidak sabar melihatnya. Apalagi kalau hamil kayak gini. Perut besar banget, jalan susah, baring susah, semua serba susah. Jadi pengen rasanya cepat-cepat mereka keluar. Terus digendong, dipeluk, dicium. Hana tersenyum dan memeluk perutnya. Mami yang sabar ya. Sebentar lagi anak kita akan lahir. Davin memeluk dan mencium bibir istrinya. Hana tersenyum dan balas kecupan diberikan suaminya. Bang, besok kalau seandainya kontrol lagi, apa kelihatan yang satunya? Ya nggak tahu dek, dianya sok misterius. Iya, sok rahasia-rahasiaan segala lagi. Hana majukan bibirnya. Yang penting anak kita sehat sayang. Yang satu juga sudah kelihatan, anak gadis. Davin tersenyum. Ini bajunya sudah ada. Hana menunjukkan pembayi perempuan, lengkap dengan bando dan juga sepatunya. Enggak terbayang menanti anak gadis papi pakai baju ini. Pasti sangat cantik. Hana tersenyum. Baru membayangkannya saja sudah sangat senang dan gemas sendiri. Apalagi bila nanti melihat hasil dari perbuatan suaminya. Abang, jika seandainya keputusan hakim sudah ditentukan dan kita mencabut tuntutan, apa Mama Susi dan Kak Berliana bisa lepas? Hana masih teringat tentang Mama Tiri dan juga kakak tirinya. Meskipun mereka tidak pernah berbuat baik kepadanya, namun Hana tidak tega ketika melihat kedua orang itu meringkuk di penjara. Pasti nggak tega ya? Tanya Davin. Hana menganggukkan kepalanya. Hana pengen mereka berubah dan berharap setelah ini mereka akan menjadi lebih baik. Tapi Hana juga nggak tega kalau mereka harus dipenjara. Jelasnya. Nanti coba bang konsultasi ke pengacara. Kalau seandainya tuntutan kita cabut, apakah mereka bisa lepas atau tidak? Jawabnya. Iya, jawab Hana yang tersenyum dan kemudian memeluk suaminya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.